disusulkan dengan ibadah. Al-Baqarah ayat 3 yang telah kita lampaui dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan itu kalimat iman pertama kan? Orang takwa yang sejati itu yang akan mendapatkan petunjuk yang benar dari Al-Quran. Ciri pertamanya adalah dia memiliki konsistensi keimanan terhadap Allah sekalipun belum nampak dalam pandangannya. Lalu bagaimana dia menjaga konsistensi iman itu? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kalau salatnya ditingkatkan dari yang 5 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mukallaf, ditambah dengan sunnah rawatibnya, tahajudnya, salat mutlaknya, itu nanti akan terjadi satu dampak perubahan kepada jiwa, akan lain, dan nanti perilakunya akan beda. Kalau nggak percaya silahkan, akan terjadi perubahan pada diri kita. Nah, nanti persamaannya kata Nabi linearnya, begitu amal solehnya meningkat, imannya pun akan kuat. Dan pengertian terbaliknya, kalau amal solehnya sedang turun, berarti imannya pun sedang lemah. Paham ya? Nah, ini bagian pertama, bagaimana cara meningkatkan iman. Yang kedua, formulasinya lewat ilmu, pengetahuan. Karena itu antara ilmu dengan iman itu disandingkan. Itu ada di Quran surah ke-58 Al-Mujadalah di ayat yang ke-11 itu. Ya, kalau kita langsung ke ujungnya atau kita baca dari awalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Dan dibuka dengan iman kan ya? Hei semua orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Apa yang dimintakan oleh Allah di sini? Yang dimintakan hidupkan majlis-majlis ilmu. Kalau dalam bahasa kekinian share. Dulu tafsir ulama ya, yang fafsahu yafsahillahu lakum itu diartikan dengan luaskan, bagi space untuk yang lain. Sekarang pengertiannya di era kekinian itu bisa diperluas dengan share. Jadi kalau ada manfaat-manfaat di majlis ilmu, materi-materi yang bagus, yang bisa menguatkan jiwa, memotivasi, memberikan arah yang benar, itu share seluas-luasnya. Ya, sehingga dengan di-share itu setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang serupa untuk meningkatkan keimanannya. Kalau bahasa Nabi boleh jadi kan, boleh jadi itu ya, yang mendapatkan sharean itu mendapatkan manfaat yang lebih banyak bahkan dibandingkan dengan yang men-share. Maksudnya apa? Mungkin lebih berdampak kepada yang mendapatkan itu. Anda mendapat video potongan misalnya, ya, terasa biasa-biasa, kayaknya bagus tuh. Lalu Anda share. Bagi sebagian orang itu yang dia cari selama ini. Ketika dia mendapatkan itu, terasa bagi dia sebuah perubahan. Ketika dia berubah, Anda yang men-share itu mendapatkan transferan pahala dari setiap hasil perubahannya. Indah kan ya? Karena itu di ujung ayatnya ditutup, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau belajar yang benar, ilmu yang benar itu secara otomatis ilmu yang telah dipelajari mampu meningkatkan iman. Ingat itu ya. Jadi itu ilmu yang diridhoi oleh Allah. Karena itu saya itu suka minta maaf sebesar-besarnya. Kalau misal dalam satu kesempatan mengajar tidak memberikan penambahan kualitas atau kuantitas keimanan, tolong saya dikoreksi ya, didoakan. Karena mungkin ada yang tidak tepat dalam cara mengajarkan itu. Ya, karena guru yang benar ketika mengajarkan sesuatu diantaranya adalah mampu mendapatkan ya, atau menjadikan setiap yang belajar itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menaiknya amanat undang-undang kita itu seperti itu. Jadi ternyata ilmu yang diinginkan oleh undang-undang Sisdiknas kita, sistem pendidikan nasional itu bukan hanya menjadikan setiap anak bangsa itu pintar, tidak, tapi juga meningkat iman dan takwanya serta menjadi mulia akhlaknya. Itu nanti seperti pernah saya sampaikan bisa dilihat di Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003. Coba dilihatnya. Bahkan dari sejak pasal menimbang yang poin B itu. Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan atau mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia tuh. Jadi sebelum pintar itu iman dan takwanya dulu. Jadi kalau ada satu sistem pendidikan
anak-anak misalnya bapak ibu atau anak kita belajar di sekolah, ilmunya tinggi, pintar dia, tapi takwanya nggak ada, akhlaknya tidak mulia, maka sesungguhnya sistem pendidikan yang berlaku di sekolah itu belum sempurna. Saya tidak mengatakan gagal, tapi baru mendapatkan setengahnya, belum sesuai dengan amanat undang-undang. Itu kalau kita ngaji undang-undang ya, kan sekarang ngaji Quran ya. Nah, jadi maksud saya alhamdulillah itu sudah di Qurannya ada dalilnya. Kemudian negara kita menguatkan dengan memfasilitasi itu semua. Ya, karena itu bagian terpenting adalah belajar dimanapun pastikan ilmunya bertambah, imannya menguat. Jelas di sini ya? Baik. Karena itu kita berharap Bapak Ibu teman-teman sekalian, pembahasan di kesempatan malam hari ini insya Allah menambah wawasan kita dan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-22. Alhamdulillah ya. Di pertemuan sebelumnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah sempurnakan ayat ke-21 dari surah Al-Baqarah, dan insyaallah di pertemuan kali ini kita akan bacakan di ayat ke-22. Sebelum kita bacakan, saya ingin menunjukkan dulu bahwa janji saya di pertemuan sebelumnya ingin menunjukkan salah satu tafsir yang tersambung kepada sahabat mulia, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas. Beliau ini di antara sahabat junior di era Nabi yang seringkali saya kisahkan, disiapkan, diinvestasikan oleh orang tuanya, khususnya ayah tercinta ya Abbas, paman Nabi radhiyallahu taala anhu, yang beda usia 3 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadi sosok yang dekat dengan nilai-nilai keislaman, khususnya Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak kecil didekatkan, disimpan di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga memiliki kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan segala yang dilakukan oleh Nabi. Bukan hanya yang diajarkan, tapi dilakukan oleh Nabi. Sampai beliau menyiapkan waktu di masa-masa kecilnya untuk selalu menempel ketat aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu untuk dilakukan. Maka sejak kecil Nabi doakan. Doa inilah yang ingin saya tekankan kembali untuk bisa seringkali didawamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, atau boleh oleh kita pribadi kepada diri kita sendiri. Dan ini pula yang sering kemudian saya lakukan khususnya sejak masuk pesantren. Ibu saya mengajarkan doa, ayah saya mengajarkan doa, kemudian di antara doa yang diajarkan itu salah satunya adalah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang oleh beliau langsung dibacakan untuk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa doanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma, ya Allah, hamba bermohon sepenuhnya, faqihhu fid din, mohon pahamkan ia tentang semua hal terkait dengan urusan agama, semua ilmu terkait dengan agama. Nah, hu-nya awalnya kan ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Boleh ibu atau ayahnya misalnya memohon dengan doa itu untuk anaknya. Kalau laki-laki katakan dengan hu, Allahumma faqihhu, ya. Kalau perempuan dengan ha, Allahumma faqihha. Hanya panjang ya, faqihha, jelas. Kalau banyak, biasanya agak jarang sih ya, agak jarang nih. Yang dimaksud agak jarang tuh begini, biasanya kan orang tua kalau ada anak 2, 3, 4, salah satu yang kecenderungannya ke agama kan akan terlihat ya. Ya seringkali tidak terlihat semuanya kan. Ya, tapi boleh kalau kita menginginkan semuanya paham tentang agama, dan dimanapun itu didedikasikan. Dia paham tentang tafsir, dipakai di kedokteran misalnya, ya. Dia paham tentang fikih, dipakai dalam bidang yang lain. Boleh gunakan hum. Allahumma faqihhum. Jelas? Fiddin wa 'allimhum at-ta'wil. Kalau untuk diri sendiri pakaikan ni di ujungnya. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni
at-ta'wil. Jelas ya? Nah, ini diantara doa yang sering saya baca sejak kecil. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, mohon bimbing hamba, berikan pemahaman terbaik dalam semua hal terkait urusan agama. Wa 'allimni ta'wil, dan ajarkan kepada hamba untuk bisa mengetahui detil-detil sesuatu. Jelas ya? Nah, maka dari situ kemudian di antara hal yang paling menonjol dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu kemampuannya terhadap Al-Qur'an. Karena itu beliau diberikan gelar oleh para sahabat dengan turjumanul Qur'an. Turjuman Al-Qur'an, terjemah Quran yang berkehidupan. Jadi kalau ingin tahu tentang Quran ini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya masih belia, sekitar 13 atau menjelang 15 tahun, itu sudah hafal Al-Quran, paham tafsirnya, dan sudah hafal sekitar 2000 hadis. 2000 hadis. Maka nanti beliau pun termasuk menjadi rujukan. Itu kalau sahabat senior sedang rapat, ya, di antara pendapat yang sedang didengar itu seringkali diminta itu pendapat anak muda ini. Ya, bahkan masih remaja itu. Beberapa sahabat kadang ada yang protes itu. Kenapa ini anak kecil hadir di sini? Kata Umar, dia bukan sembarang anak katanya. Ya. Dan seringkali didengar bahkan dilakukan. Apa maknanya ayat ini? Apa maksudnya begini? Itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma sejak dini sudah memberikan pendapat di kalangan rapat sahabat-sahabat senior radhiyallahu taala anhum jami'an. Selesai itu tumbuh menjadi dewasa, beliau mengajar, punya seorang asisten. Ya, membantu beliau, ya, disebutnya asisten lah, bahasa halus kan sekarang ya, yang bantu. Dulu orang membantu, saya masih mengalami masa-masa itu. Jadi kita tuh kalau ingin menjadi khadimnya syekh, pembantunya syekh, terserah orang mau katakan apa, atau asistennya syekh, itu kebanggaan tertinggi. Karena di situ kita bisa menyerap berbagai hal yang bisa kita dapatkan yang tidak mungkin atau kadang-kadang sulit didapati di majlis umum. Ya, lihat adabnya, ilmunya, bisa konsultasi langsung. Dulu saya nggak malu masakin buat syekh itu, bawain tasnya. Justru di situ kita dapat berkahnya itu. Masya Allah, datang, tanya jawab, ya, kemudian bertanya hukum, itu mahal sekali. Di antara asisten beliau yang menjadi muridnya pula namanya Al-Imam Mujahid rahimahullah, ya, dari kalangan tabi'in. Maka sepeninggal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diwariskanlah ilmu tafsir itu kepada Imam Mujahid rahimahullah, kalangan tabi'in, dan jadi ahli tafsir. Bayangkan, seorang pembantu, seorang asisten, wafat tuannya, pembantunya menjadi ahli tafsir. Bisa begitu? Ya? Dan kemudian diwariskan itu ilmunya, ya, diserap lagi oleh orang-orang setelahnya. Termasuk yang kitab kemarin Jami'ul Bayan karya Al-Imam At-Tabari yang ini. Itu banyak mengutip pendapat Al-Imam Mujahid yang tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bahkan 5 abad setelah beliau ini munculkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir itu mengambil pendapat juga. Di antaranya tersambung lewat Imam Mujahid lewat jalur ini. Maka dari kumpulan riwayat Imam Mujahid ini dan murid lainnya dikumpulkanlah materi keterangan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma secara singkat dan padat, mirip-mirip yang kemudian dicetak setelah itu ada tafsir Jalalain. Pernah dengar ya? Tafsir Jalalain itu, ya, saya juga ada, nanti kita tunjukkan kitabnya. Maka disebutlah tafsir ini namanya Tanwir ini Al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. 1 jilid. Nah, ini kitabnya, Tanwir Al-Miqbas bin Tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi semua di kitab ini rujukannya langsung ke sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di kita di Islam itu tafsir aja ada sanadnya tuh. Tafsir ada sanadnya. Alhamdulillah kita punya 1 jilid, ya. Ayo dapatkan ya tafsirnya ya. Ini insya Allah murah kok, nggak mahal tuh. Ya, antum makan sebulan dapat berapa tuh? Ya, ini sampai akhirat nih. Ya, ini asli, masih bahasa Arab tuh. Ya. Makanya kita bahas nanti ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ya, jadi maksud saya sudah menepati janji ya. Masih ingatkan dulu pernah saya sebutkan ya, bahwa saya akan membawa tafsir yang terkait dengan atau tersambung kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi saya sudah tepati janjinya. Sekarang mari kita masuk kepada bahasannya dan kita rujuk tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Al-ayat ini diharapkan di pertemuan berikut semua pegang mushaf, ya. Kalaupun tidak memungkinkan, nanti tolong di aplikasi atau nanti materi ini kita scan halamannya, Anda bisa download kemudian dan kita tersambung insyaallah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambungkan di ayat sebelumnya dulu. Di pertemuan sebelumnya, saat kita kembali ke ayat 21, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia dengan 4 klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat 1 sampai 20, ada orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Ada orang yang ingkar, yang beriman ayat 1 sampai 5. Ada orang yang mengingkari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat 6 sampai dengan 7. Di antara orang ini ada pun yang mengaku beriman tapi perilakunya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tercakup di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah orang-orang munafik yang lisannya mengatakan beriman tapi hatinya berbeda dengan lisannya, bukan sekedar mengingkari, bahkan kadang-kadang menyoal tentang ketentuan agamanya. Itu yang membedakan golongan 4 dengan golongan yang ketiga. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah menginginkan semua golongan manusia ini kembali kepada fitrah ketaatan mula saat diciptakan. Dengan rahmat Allah sebelum ia wafat, Allah inginkan semua. Itulah sayangnya Allah kenapa disebut dengan Rahman Rahim. Dan kenapa Rahman mendahului Rahim? Ya, kenapa Rahman mendahului Rahim? Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rahim itu konteks akhirat, Rahman itu konteks dunia. Dan rahmat Allah ketika disebut dengan Rahman itu luas, mencakup semua hamba tanpa kecuali. Artinya dengan rahmannya Allah, Allah menginginkan, baik yang sekarang beriman, tambah kuatkan imannya. Yang kafir, yang ingkar, yang bermaksiat, bahkan yang munafik, aku tidak menginginkan kalian semua wafat dalam keadaan menentang aku, kata Allah. Maka Allah berikan kesempatan sampai nyawanya di kerongkongan sebelum dia wafat. Ya, karena itu mohon maaf, saya kadang-kadang tak mampu mengungkapkan bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Saking dalamnya. Bahkan kalaupun sudah menghitam maksiatnya, itu masih diberi kesempatan dengan rahmat Allah yang sangat tinggi untuk bertobat. Sampai turun kan Quran surah 39 itu, Az-Zumar ayat 53. Itu diminta oleh Allah, langsung diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diviralkan kepada semua umatnya. Qul, viralkan Muhammad SAW. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat itu dulu yang disebutkan. Viralkan Muhammad SAW bahwa aku memanggil semua hamba-Aku yang bermaksiat, yang dosanya sudah menghitam, yang kadang memvonis diri mungkin gak masih diampuni, yang terkadang memvonis diri saya sudah banyak maksiatnya, kayaknya gak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kata Allah, katakan pada mereka, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum berbicara tentang ampunan, itu sifat rahmannya dulu yang disampaikan. Karena itu, ketika kita akan memanggil pun, itu setelah kalimat Allah katakan Rahman, sebut namanya Rahman, ya Rahman. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, Qulid'ullaha awid'ur Rahman. Kata Allah, sebut nama Allah. Kalaupun kau merasa berat menyebut itu karena merasa banyak maksiat, kadang kalau orang sudah banyak maksiat, yang menyebut Allah susah kan? Ya kan? Ada rasa berat itu, sungkan, malu, takut. Kata Allah, kalaupun berat melakukannya, ingat rahmatku, sebut ya Rahman. Ya, itu yang dilakukan oleh Abu Nuwas itu. Pernah dengar Abu Nuwas ya? Bukan Abu Nawas, sebetulnya Nuwas asalnya itu. Ya, yang saat hidupnya banyak mabuk-mabukan, banyak berbuat maksiat, tapi cerdas, jenius, pintar, bahkan pandai bikin puisi, bikin syair. Ya, tapi tahukah itu hidup sezaman dengan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itu hidup sezaman.
Ya, tahukah Anda ada yang menyebutkan Abu Nuwas, ada yang menyebutkan penyair yang lainnya, tapi kisahnya serupa. Ya, kisahnya serupa. Tapi di akhir hidupnya, saat disampaikan pada Imam Asy-Syafi'i bahwa si fulan telah meninggal dunia, beliau nggak mau menyolatkan. Ya, karena tahu kehidupannya bagaimana. Tapi setelah yang memandikan beliau itu menemukan di bawah bantalnya ada syair, dan syairnya indah sekali. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Ya Allah, aku memang terlihat dari kalangan banyak hamba-Mu kayaknya tidak layak untuk menerima bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi aku pun gak kuat kalau harus masuk ke neraka jahanam. Ini luar biasa ya. Aku memang dinilai orang kayaknya bukan bagian dari penghuni surga Firdaus. Tapi kalau masuk neraka jahanam aku gak kuat, ya Allah. Sedangkan aku sangat menyadari bahwa Engkau itu adalah pemaaf, pengampun yang tanpa batas maaf dan ampunannya. Maka dengan segala sifat pemaaf dan ampunan itu, mohon terima taubatku ya Allah, karena aku meyakini Engkau pasti mengampuni dosa sebesar apapun yang pernah aku kerjakan dalam kehidupanku. Itu saat mendengar syair itu disampaikan dan dibaca, maka beliau kemudian ya langsung menyusul ke tempat ya dimakamkan itu. Dan ada yang menyebut riwayat masih akan disolatkan, kemudian disolatkan, tapi menyebutkan dan sudah dimakamkan lalu mendoakan. Itulah kisah seseorang yang terlihat banyak berbuat maksiat, tapi ternyata di ujung hidupnya husnul khatimah. Ya, ini yang mendasari saya nggak bisa vonis orang gitu. Ya, di dalam pandangan saya siapapun punya hak untuk soleh. Ya, seberat apapun dia pernah berbuat salah, seberat apapun dia pernah bermaksiat, bagi saya dia punya kesempatan untuk jadi orang taat sepanjang dia masih berkehidupan. Itu yang menjadikan saya selalu berbagi dengan teman-teman, doakan. Jangan banyak dicela, tapi kita doakan. Minimal dengan doa itu menembus relung hatinya yang paling dalam dan membimbing dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan boleh jadi ketika lebih baik, mungkin kesolehannya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Gitu ya? Baik, ini sesuatu yang sangat dalam teman-teman sekalian, bagian yang penting untuk saya tekankan. Kita kembali, jadi Allah tuh menginginkan semua rahmat itu disebutkan. Kalau berat mengucap namaku Allah, ingat rahmatku, kata Allah, sebut Rahman. Nah, Rahman ini rahmat tanpa batas. Karena itu kalau kembali ke Quran surah 39 di ayat 53, kata Allah, "Hei, la taqnatu min rahmatillah." Jangan putus asa rahmatku. Nanti kalau kita sudah sampai kepada pemahaman itu dan tertanam dalam jiwa kita rahmatmu ya Allah, langsung turun kalimat berikutnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Dosamu sebesar apa sih? Ya, semua dosa yang pernah engkau kerjakan aku ampuni sekarang kalau engkau mau bertobat. Jadi maaf ya, kalau dengan turunnya ayat ini belum tersentuh kita untuk bertobat, dengan cara apa lagi Allah harus mengampuni dosa kita? Kan? Salah Allah di mana gitu kan? Lantas ada orang mengatakan, kenapa saya mesti begini ya Allah? Kok kenapa? Allah kan sudah jawab tadi. Aku hamparkan rahmatku dengan luas untuk menerima taubat yang engkau lakukan kepada aku. Jelas di sini? Maka di antara wujud itu semua, turunlah ayat 21 di Al-Baqarah untuk memberikan pengantar. Hei semua manusia, hamba-Ku yang 4 golongan itu, kan? Kembalilah kepada Allah. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia. Karena di ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun ya. Tingkatkan takwamu supaya engkau bahagia, supaya engkau nyaman, rizkimu tentram, gitu kan? Aku menginginkan kau kembali kepada fitrah. Wa'budu rabbakum. Mulai itu dengan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ternyata ibadah itu jalan yang mengantarkan kepada semua solusi kehidupan. Sebentar ya, sebelum kita masuk ke ayat 22, saya ingin tekankan ini dulu supaya nggak lupa. Karena problemnya begini, kalau sudah lupa itu suka nggak ingat. Kalau sudah lupa suka nggak ingat, itu masalahnya. Ini, alhamdulillah, ini ibadah nih. Ini solusi. Ya. Ini persamaan singkat sebentar ya. Ini agak dalam ngajinya, tapi saya turunkan dengan bahasa yang insya Allah
Allah berikan kemudahan untuk dipahami ya. Ini adalah tentang hidup. Allah berikan kita kehidupan. Alhamdulillah. Di antara fitrah kehidupan itu nanti sandingannya adalah ujian. Ya, jadi hidup itu selalu bersanding dengan ujian. Ya. Tidak ada satupun orang hidup yang tidak diuji. Seringkali manusia menyebutnya dengan masalah, problem. Ya, masalah, problem. Tidak ada manusia di bumi ini yang hidup yang tidak punya masalah. Semua pasti akan diuji. Jelas ya? Dan tujuan ujian ini diberikan, awas lihat cara memandangnya, bukan untuk menjadikan kehidupan kita bermasalah, tapi untuk meningkatkan kualitas kehidupan itu, sehingga tahap kehidupan kita bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu sudah melekat menjadi fitrah bagian dari hidup. Jadi kalau kita ingin meningkat kualitas hidup, pasti harus lewat ujian. Paling gampang ini kan saya selalu contohkan di anak sekolah kan. Kalau TK naik ke SD, bahkan sekarang kan anak TK diuji kan. Apakah layak nggak bisa masuk SD gitu kan. Ketika dia lulus ujian, artinya dia dipandang layak untuk naik tingkat ke level berikutnya. Dan kualitas pendidikannya bertambah gitu kan. Itu fitrah hidup. Dan kalau kita jujur, kita katakan pada diri kita, bukankah setiap kita mengalami persoalan, kualitas hidup kita menjadi semakin lebih meningkat? Ya kan? Pengetahuan meningkat, emosi lebih baik lagi, ya kan? Tata cara memandang hidup berbeda, itulah fitrah. Dan ini penting disadari, memang bagian yang telah Allah lekatkan dalam kehidupan kita. Jadi melihat masalah itu jangan dilihat pada problemnya. Ingat ya, lihat pada hikmahnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Ini konsepsi hidup bersanding dengan ujian ada di Quran, surah ke-2 Al-Baqarah ayat 155. Ya. Nanti kalau mau diteruskan sampai ayat 157. Paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Nah, pelan-pelan nanti cara menyelesaikan ini untuk mendapatkan solusinya Allah berikan shortcut. Ya, khususnya bagi insan yang beriman. Kan kita harus bertanya kan kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada yang belum beriman, ada yang sudah beriman. Lalu manfaat iman kami untuk mengentaskan persoalan itu apa? Maka sebelum bertanya, Allah sudah jawab. Untuk orang-orang yang yakin dengan Allah, beriman kepada Allah, Allah berikan shortcut. Begini cara mengatasi persoalan. Kalau kamu dapatkan begini, ini solusinya. Kalau kamu mendapatkan seperti ini jalan keluarnya. Jadi bagi insan beriman itu yang menarik, bahkan sebelum dia mendapatkan ujiannya, Allah sudah terangkan masalahnya akan begini, solusinya akan begini. Ya. Ada yang akan menikah berumah tangga misalnya, itu sudah jelas tuh, sebutkan kemungkinan yang muncul persoalan begini. Ini persoalannya, ini masalahnya, ini solusinya. Jelas? Nah, persamaan antara solusi dengan ujian itu, ujian bisa mendapatkan solusi, persamaannya dibentuk seperti ini. Ujian ingin mendapatkan solusi, solusi ditemukan pada ibadah. Ini konsep asalnya. Jadi kalau kita balik itu, setiap orang hidup diuji dengan ujian, problem kehidupan, kemudian dia mengharapkan solusi, solusinya bisa diraih lewat ibadah. Paham sampai sini dulu? Oke. Sebelum kita jeda untuk azan, saya mau tanya dulu sebentar begini. Yang punya solusi hidup itu siapa? Ya kan? Anda punya persoalan dengan harta, yang paling kaya siapa? Yang punya harta siapa? Anda punya persoalan dengan ilmu, ingin ditambah pengetahuan, yang punya ilmu siapa? Karena itu Allah punya sifat Al-Ghaniyyu, Al-Razzaqu, Al-Alimu, Al-Hakimu, dan segalanya karena Allah penguasa segalanya. Sekarang logika sederhana kita mengatakan, kalau Anda punya akses dekat dengan pejabat, dekat sekali, mungkin dibantu nggak? Ya, logikanya begitu kan ya? Sekarang kalau Anda punya akses yang dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Maka cara membangun kedekatan dengan Allah itu konsepsinya disebut dengan ibadah namanya. Ini.
Di ibadah itu membantu kita untuk semakin terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terkoneksi kuat, wajar bagi Allah dan punya kewajiban untuk memudahkan hidup kita karena koneksi kita tinggi. Maka disinilah kemudian setiap hari 17 kali kita diminta terkoneksi dengan Allah. Dalam konsep ibadah itu kita katakan, iyyaka na'budu, ya Allah kepadamu aku ibadah, ingin membangun koneksi. Iyyaka na'budu, tapi belum selesai ayatnya. Ketika Anda mengatakan iyyaka na'budu, kata Allah sempurnakan, wa iyyaka na'budu adalah ibadah, wa iyyaka nasta'in adalah solusi. Karena itu ketika hadisnya qudsi mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, perhatikan kalimatnya, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah azza wa jalla, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya, ya Allah, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan sekarang aku punya masalah dan kepadamu lah aku minta solusi. Apa jawab Allah? Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar ibadahnya, maka apapun yang ia minta sekarang aku akan kabulkan. Pertanyaannya, kalau memang kita diciptakan untuk ibadah dan memudahkan kehidupan kita, bagaimana caranya ya Allah? Di mana tempatnya? Seperti apa jalannya? Itu yang kita akan bahas setelah menunaikan salat Isya dan korelasinya tersambung ke ayat 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Alhamdulillah. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya beserta amalan sunnah yang menyertainya. Waktu Indonesia bagian barat terhubung dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga menghimbau bahkan berdoa bagi saudara-saudari kita di belahan dunia manapun yang telah mendekati atau masuk waktu salat, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan dengan khusyuk dan mendapatkan penerimaan terbaik si Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebelum kita meneruskan, saya mengharapkan dan saya meyakini teman-teman semua bisa fokus, tapi saya akan lebih fokus kepada isi kajian karena waktunya sangat padat. Setelah ini saya harus langsung berangkat ke Jogja dan perjalanan dengan darat ya. Jadi saya akan disusul dengan rapat, nyambung lagi, langsung berangkat. Karena itu fokus baik-baik dan saya berharap semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga apa yang kita ulas bisa lebih spesifik kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Telah kita uraikan menjelang Isya tadi bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, sejatinya bukan ingin memberikan beban kepada kita dalam berkehidupan di muka bumi ini, tapi lebih memberikan jembatan untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, sehingga dengan itu mampu mengentaskan semua problem kehidupan yang mungkin kita hadapi. Karena itulah ketika kita berkehidupan, maka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan yang jelas bahwa dalam hidup itu mungkin ada persoalan-persoalan sebagai bagian dari ujian hidup yang didesain untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Bentuknya detil sekali. Kalau di rumah tangga mungkin akan begini. Saat menuntut ilmu barangkali akan seperti ini. Di masyarakat dengan status sosial yang berbeda akan didapati seperti ini. Cara menyelesaikan itu semua, membangun solusinya, maka jembatannya ditampilkan oleh Allah dalam bentuk ibadah. Karena itulah ketika, bahkan jangankan manusia, ketika jin pun diperintahkan untuk ibadah, sejatinya memberikan solusi dalam berkehidupan. Maka turunlah Quran surah ke-51, Adz-Dzariyat, di ayat ke-56,
yang memberikan spesifik penekanan ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya itu untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kalau Anda bertanya kenapa, maka dijawab di Al-Fatihah itu yang kita mohonkan setiap hari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ketika engkau mengatakan, ya Allah, kami membangun konektivitas denganmu lewat ibadah ini, maka kami punya persoalan, kami mohon solusinya. Maka dijawab oleh Allah di hadis qudsi, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian, komitmen antara aku dengan hamba-Ku. Bila hamba-Ku memenuhinya dengan baik, maka apapun yang dia minta. Tolong garis bawah ini. Apapun yang dia minta saat ini, aku kabulkan. Di hadis qudsi yang lain, Allah menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ibadi khalaqtuka lil ibadati fala tan'ab wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Hamba-Ku, aku ciptakan engkau itu esensi untuk ibadah, maka jangan banyak mainnya. Jadi yang membuat, saya tidak mampu mengatakan kita ya, karena kan nggak semua kita gitu ya, yang membuat seseorang atau hamba Allah merasa sulit dalam hidup itu, ternyata kata Allah itu dia nggak fokus ibadah, dia banyak mainnya, banyak gesernya gitu. Dia punya masalah, Allah kasih solusi. Ini keterangannya, ini jalannya. Dia nuntutnya tinggi kepada Allah, tapi solusinya nggak dibaca. Di ketika Allah berikan petunjuk nggak dibaca, Quran kan petunjuk, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin nas. Hudan itu petunjuk berkehidupan. Ya, Allah berikan petunjuknya, diterangkan di situ jenis persoalan ini solusinya. Dia nggak baca, tapi nuntutnya tinggi. Ketika diberikan, dia tidak lakukan. Kata Allah, boleh jadi yang membuat hidupmu penuh beban, padahal desain beban itu bukan untuk membebani, tapi meningkatkan kualitas hidup. Engkau tuh banyak mainnya, kata Allah. Padahal kalau engkau ikuti seperti ini caranya, hidupmu mudah. Karena itu ketika kita diminta menunaikan ibadah, semua manusia, ujungnya ditutup dengan kalimat takwa. Kembali ke Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Balik ke situ lagi. Di ujungnya ditutup kan? Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Engkau ini ibadah supaya mendapat takwa. Nah, takwa itulah shortcutnya untuk mendapatkan solusi. Karena itu kata takwa, ingat ini ya, dengan semua derivasinya dalam Al-Quran. Derivasi itu perubahan katanya. Kata kerja dari fi'il maudhi, ya, bentuk past tense ke fi'il mudhari misalnya, ke fi'il amr, atau ke masdar, itu derivasi namanya. Dalam bahasa Arab disebutnya disorof ya, tasrifnya. Itu disebutkan sebanyak 240 kali di Al-Quran. Nanti kata tunggalnya at-taqwa itu 155 kali. Kalau kita keluarkan itu, ya, kalimat-kalimat takwa itu selalu kaitannya lekat dengan solusi. Yang paling viral, yang paling populer, yang paling familiar untuk kita semua, masih ingat ayat ini? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 kan? At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga ketika mengantarkan kepada kemungkinan tolak kan? Itu pun masih diberi solusi. Kalau mampu meningkatkan takwa, itu ada solusinya. Ternyata terkadang persoalan yang rumit di rumah tangga pun bisa selesai dengan senyuman. Alhamdulillah. Ya. Ketika jembatannya dibangun, makanya kan banyak persoalan tinggi itu hempas di atas sejadah kan? Ya kan? Ketika sejadah dibentangkan, lalu kemudian sujud kita ibadah, keluar air mata itu tuntas persoalan kan? Ya. Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi membesar. Karena kata Nabi itu tadi di hadis qudsi banyak mainnya. Yang ditampilkan tuh kedudukannya, ya, harta bendanya, egosentrisnya dan sebagainya. Ya, demikian dalam problem kehidupan sosial, di pekerjaan, di bisnis dan sebagainya. Jadi kalau takwanya meningkat, wa man yattaqillah. Masih ingat teorinya dulu? Kalau ada kata man, ya, man nanti masuk dalam isim mausul, itu artinya ayat itu ditujukan untuk setiap personal hamba.
Maka cara memahaminya, ini ayat untuk saya. Adi Hidayat, gitu cara memahami ya. Anda silahkan siapapun namanya ya. Adi Hidayat, kalau takwamu kau tingkatkan, aku berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja, dan enggak pakai alif lam makhrajanya. Nanti saat masuk ke situ kita i'rab insyaallah. Di i'rab itu dibedah secara bahasanya. Ya itu surah 65, kita masih di surah kedua kan. Ya, itu umum nakirah itu nggak bisa dibatasi. Ya artinya di semua aspek persoalan kehidupan, kalau kita tingkatkan takwa, itu diselesaikan oleh Allah, dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan segala jenis rizki itu kan bukan hanya uang, pakaian, tidak. Keturunan, ketenangan, kenyamanan itu bentuk rizki. Itu bentuk rizki. Itu diberikan oleh Allah kemudahan bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Ya, ilmu sering saya katakan kan, Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah tambahkan pengetahuan. Itu janji Allah. Karena itu orang dulu gak pernah mereka belajar sebelum mereka meningkatkan sholat. Kan selalu saya pesankan dua hal kan. Ya adik-adik ini ya, kalau mau belajar diberikan oleh Allah tambahan pengetahuan, cepat memahami sesuatu, jaga dua hal. Sholat, Quran. Ya tidak, sholat, Quran. Orang dulu semua begitu. Jadi mereka tingkatkan sholatnya dari kecil itu. Sholat jaga, terutama latihan subuh dulu tuh. Ya, sholat subuh latihan dulu, karena banyak berkahnya. Itu yang paling banyak disaksikan, termasuk semua malaikat menyaksikan. Malaikat malam dan siang, itu semua tugasnya itu dikerjakan malam dan siang yang sif-sifan untuk subuh, mereka semua menyertai. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-17, Al-Isra, di ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya. Jadi kata Nabi SAW, sungguh inna malaikatal laili wa malaikatal nahari, malaikat yang bertugas di malam dan di siang itu menyaksikan semua bacaan-bacaan yang dilakukan di waktu subuh. Karena itu orang dulu itu sebelum subuh udah siap-siap. Makanya saking berharganya waktu subuh itu, karena dimulai pergerakan berkehidupan, termasuk oksigen juga bertebaran, ya kan? Karbon dioksida diserap, ya oksigen keluar kan? Makanya ayatnya di Quran surah At-Takwir itu, ayat 18, ya was-subhi idza tanaffas. Kalau subuh itu tiba, tanafas. Maka peredaran kehidupan itu dimulai, nafasnya dimulai, matahari mulai muncul, ya. Bunga-bunga pun sejuk, nyaman, oksigen banyak keluar. Makanya mahal subuh itu. Disiapkan, mereka tunggu sebelum subuh udah bangun. Nah itu waktu yang paling ideal tuh, 1 jam menjelang subuh itu. Jernih, cara berpikir tenang. Ya kembali ke Quran, surah Al-Muzammil itu, di ayat yang ke-6. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangun tuh di antara sekian malam, khususnya yang mendekati kepada subuh, sepertiga malam terakhir, itu sentuhannya ke jiwa menjadi kuat dan keingatan itu dahsyat. Kalau pengen lihat risetnya orang barat ya tentang bagaimana bangun menjelang subuh itu, ya di sepertiga malam silahkan cek risetnya itu. Suasana yang paling menenangkan, meneduhkan, membuat konsumsi berpikir itu sehat dan cepat memahami sesuatu, itu waktunya. Dan kita punya ayatnya. Dipraktikkan nggak gitu? Jadi ternyata diminta tahajud itu bukan hanya diminta bangun malam supaya pintar, ya kan? Supaya emosi stabil, supaya tenang, supaya terkoneksi tinggi dengan Allah. Puncaknya apa? Ini supaya dapat solusi. Nah, pengetahuan bertambah. Ingin bahagia, Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah, engkau akan cenderung bahagia. Karena itu di Al-Baqarah di ayat 21 ujungnya ditutup dengan kalimat takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tafsir ini nyambung ke yang sebelumnya dengan ke Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan jin, jangankan manusia, bahkan jin. Kemudian di ujung ditutup la'allakum tattaqun, supaya kalian mampu meningkatkan takwa. Dan kenapa ya Allah mesti meningkat takwa? Dijawab, supaya hidupmu mudah. Jelas? Nah, lalu yang paling menarik sekarang kita bertanya, ya Allah, di mana kami beribadah itu? Seperti apa perangkatnya? Bagaimana menunaikannya? Bagaimana caranya? Maka sebelum kita bertanya itu semua, sempurna
semua keterangan yang menjadi jawaban untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum engkau aku ciptakan, kata Allah, aku sudah siapkan tempatnya untuk engkau beribadah itu. Masuklah ke ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya terangkan dari ba'da maghrib sampai sini itu cuma satu huruf, alladzi. Saya terangkan itu aja tuh tadi tuh. Itu diwakili oleh satu kalimat aja di Quran, alladzi. Itu maknanya. Yuk kita bedah dari kebahasaannya. Ada di sini yang belajar bahasa Arab? Ada ya? Dari kampus ada ya? Saya ada lihat juga mahasiswa Madinah ikut ngaji itu tadi yang jurusan bahasa. Ada ketemu murid kita. Ya. Itu insya Allah ada di tingkat agak tingginya. Ada yang alfiyah kan ya? Ada yang jurumiyah kan? Ya? Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismu fi'lun wa harfun. Amma ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsi wa lam tutaran bi zamanin watan. Kan? Itu yang jurumiyah ya. Kalau sudah masuk ke alfiyah, kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Lompat ke nomor 88. Mausulul asma'il ladil unfa allati. Ingat? Ingat enggak? Jangan setara dengan Allah, turunkan di sini. Mausulul asma'. Ya, kita bedah bahasanya. Ngajinya agak sabar ya. Jadi semua disiplin ilmunya yang bisa kita sampaikan, kita uraikan. Mausulul asma'il ladzi al-untha allati. Kemudian falia, hamzahnya dibuang. Idza ma funiya la tuthbiti. Nah, nanti kalau bisa menghafal bait ini, insya Allah paham gramatikal bahasa Arab, nahwu dan sharaf. Bisa pandai itu, ya, bisa pandai. Jumlahnya 1002 bait. Jumlahnya 1002 bait. Nah, saya S2 itu tesisnya tentang syarah Ibnu Aqil, manhaj Ibnu Aqil, ya, fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Tentang ini. Mausulul asma'il ladzi al-untha allati. Isim mausul itu, nah, kalau mau kita i'rab ini mubtada, ya, mudhaf ilaih, ini mubtada tsani, khabarnya mahdhuf, taqdiruhu minhu. Isim mausul itu isim, ingat ya. Al-asma itu jama' dari kata isim. Isim berarti kata benda. Ya, isim berarti apa? Kata benda. Perhatikan baik-baik. Mausulul asma, isim mausul itu, ragam isim mausul itu. Kenapa penting saya bulati isim? Karena nanti mausul itu ada dua. Ada yang huruf, ada yang isim. Ini pokoknya dengar aja dulu ya. Saya memahami barangkali ada beberapa yang belum akrab, tapi dengar aja dulu. Insya Allah nanti satu saat kalau bukan Anda, anaknya insya Allah ya. Baik. Nah, nggak cukup dengan amin, siapin dari sekarang ya. Doa. Jadi mausul itu nanti ada dua jenis. Ya, mausul itu bahasa kitanya konjungsi yang menyambungkan sesuatu. Kata sambung lah. Ya, paling gampangnya konjungsi kata sambung. Ya. Nanti fungsinya apa kita akan bedah. Itu ada dua jenis. Ada yang huruf, ada yang isim. Ada yang huruf jumlahnya 5. Ya. Ada an, ada anna, kemudian nanti ada lau, ada kai, anna ada tasdidnya. Ada lau, ada kai, ada ma. Satu lagi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang huruf. Jadi ada kata sambung yang mengorelasikan, menyambungkan keterangan sebelum dengan setelah, ditengahi oleh kata sambung. Itu ada 5 hurufnya. Ya. Nah, selain yang 5 ini, ada bentuknya kata benda, bukan huruf. Ya, kata benda disebut dengan isim. Kalau dijamakkan disebut dengan asma namanya. Jelas? Asma. Nanti ada yang khusus misalnya kalau digenderkan untuk laki-laki, ya, atau yang sifatnya netral, yang tidak bercabang
Ada yang sifatnya untuk perempuan atau yang sifatnya bercabang. Karena itu nanti kita temukan misalnya alladzi, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Alladzina, pernah dengar? Allati, pernah dengar? Allawati, pernah dengar? Nah, itu yang termasuk dengan isim namanya. Kata-kata benda yang fungsinya menjadi konjungsi, menyambungkan satu keterangan dengan keterangan yang lainnya. Bentuk pertama kata benda yang berfungsi untuk menyambungkan adalah alladzi, mausulul asma'il ladzi, al-untha allati. Ada alladzi untuk mudzakkar, ada allati untuk mutsanna. Saya simpan yang ini, saya terangkan yang ini. Karena di Al-Quran kan yang tadi kita dapatkan ayat 22, alladzi kan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Pelan-pelan. Pernah dengar nggak kata mudzakkar? Bukan zakar, tapi mudzakkar. Karena nanti ada zakar wal untha. Pernah dengar mudzakkar? Baik. Mudzakkar ini. Mudzakkar. Ini kita ngaji bahasa Arab sebentar ya. Saya sedang siapkan buku bahasa Arab praktis. Enggak jelimet insya Allah. Cuman kasih rumus begini, insya Allah bisa. Ya, dan cepat, insya Allah cepat. Nanti tunggu, sudah jadi, tinggal dicetak. Okay? Perhatikan baik-baik. Pernah dengar kata mudzakkar nggak? Apa artinya? Laki-laki kan? Baik. Sebetulnya kata mudzakkar itu bukan laki-laki. Ya, ya? Kalau zakar itu laki-laki, untha perempuan. Mudzakkar asalnya adalah sesuatu yang tidak bercabang, tidak bertambah, tidak bercabang, tidak berkembang. Itu asalnya. Ingat ya? Sesuatu yang berkembang, bertambah atau ada potensi itu disebut dengan muannas namanya. Jelas ya? Mudzakkar dengan muannas. Jelas? Jadi mudzakkar asalnya nggak bisa disebut laki-laki, tapi asal maknanya sesuatu yang tidak berkembang atau bercabang. Dari sini saya tanya pada Bapak Ibu sekalian, kalau laki-laki itu berkembang tidak? Tidak. Perempuan yang berkembang mengandung, melahirkan. Jelas? Laki-laki nggak ada yang mengandung dan tidak ada yang melahirkan. Makanya kalau udah laki-laki aja. Paham? Nggak usah capek-capek sewa rahim sana. Enggak, laki-laki udah. Ya, Asep aja lah. Ya. Nggak ada Asepia misalnya kan, udah. Jadi kalau udah perempuan aja. Perempuan karena mengandung, melahirkan, artinya berkembang dan melahirkan, maka dia masuk pada muannas. Paham? Baik, sekarang Allah melahirkan, Allah dilahirkan, Allah berkembang. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu-satunya, lam yalid walam yulad. Setelah Allahus samad, lam yalid walam, tidak beranak, tidak diperanakan, walam yakul lahu, tidak bersyarikat. Artinya tidak berkembang, tidak bercabang, tidak berpartner. Berarti kalau dalam konteks pemaknaan ini Allah masuk mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Karena itu kata ganti yang kembali kepada Allah, termasuk kata sambung yang kepada Allah, harus mudzakkar bukan muannas. Jadi jangan dipahami ini kok Allah huwa berarti Allah laki-laki. Tidak. Nah itu belum ngaji namanya. Das ya? Qul huwallahu huwa. Huwanya kenapa mudzakkar? Karena Allah tidak berkembang, tidak beranak, tidak diperanakan. Paham sampai sini? Baik. Karena itu mausulul asma'il ladzi, ragam kata benda. Perhatikan isim. Awas. Kembali ke jurumiyah. Jurumiyah itu yang paling dasar belajar bahasa Arab. Karya Al-Imam As-Sanhaji ini bapak ngarang kitab untuk anaknya supaya bisa bahasa Arab. Ya. Ini tolong tiru ya. Bapak insinyur kuliah nih. Bikin dong catatannya itu, satukan, jangan dibuang. Dari dosen ngajak, kumpulkan, catat. Saya dulu begitu. Ya, dulu begitu, diketik, satukan. Jadi diktat akhirnya. Kita ajarkan lagi ke anak kita. Dengan metode berbeda, sesuai dengan zamannya. Sayang kalau cuma Anda yang kuliah, Anda pintar sendirian. Anda insinyur, Anda dokter, diktatnya kumpulin. Yang dasar-dasarnya keluarkan. Nanti anak ingin menyusul itu, ajarkan. Minimal pokok-pokoknya. Ya, nah Al-Imam As-Sanhaji itu menginginkan anaknya bisa bahasa Arab dengan baik. Maka beliau kemudian menuliskan pokok-pokok bahasa Arab. Yang pokok apa? Supaya anak ini cepat belajarnya. Setelah ditulis, datang ke salah satu aliran sungai, lalu bermohon kepada Allah,
ya Allah, jika kitab kecil ini bermanfaat, maka mohon tetapkan tintanya di atas kertasnya. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, bahkan untuk umat di masa depan, mohon alirkan tintanya bersamaan dengan mengalirnya air di sungai ini. Maka disimpanlah kemudian ke aliran sungai itu, ya. Lalu tiba-tiba beliau katakan, Jarmiyah, 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 ayo ngalir air, ngalir air. Jadi pengen mengalir supaya pengen lihat itu luntur nggak tintanya. Ternyata semakin mengalir air, semakin tetap tintanya dan tidak luntur sedikit pun. Maka disitulah kemudian beliau yakin ini isinya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dituliskan kemudian selesai, maka diberi nama dengan kitab Jurumiyah. Dari Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Tuh kitab itu ada maknanya. Jangan dikira Bulughul Maram itu nggak ada artinya. Sebulu Salam itu nggak ada artinya. Ada semuanya. Fathul Bari itu ketika diberi nama Fathul Bari ada artinya. Nah ngajinya begitu. Jadi kita tahu maksudnya ke sini. Nah kenapa ini isim? Apa bedanya dengan huruf? Saya simpan huruf karena bukan bahasan kita. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu di Jurumiyah. Yang tadi yang saya sebutkan kitabnya itu. Isim, kata benda, kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab berbentuk dengan kata benda disebut dengan isim, apapun namanya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Maka kaidah pertama mengatakan semua kata atau makna yang diwakili oleh kata isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Nah, artinya apa? Ketika Allah menurunkan ayat ini dibuka dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah bukan ingin menurunkan ayat ini untuk orang yang hidup di zaman Nabi saja. Dia nggak diikat dengan waktu. Untuk zaman setelahnya, zaman setelahnya, zaman setelahnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, viralkan kepada umatmu, kepada seluruh manusia seluruhnya, ya, bahwa kasihku begitu luas. Aku menginginkan semua hamba itu kembali taat, beribadah lagi supaya hidupnya nyaman. Dan sampaikan pada mereka informasi ini, ya, tidak diikat dengan waktu. Jadi siapapun yang hidup setelah era ini, tanamkan pada jiwa mereka kasihku begitu luas, cepat kembali. Ya, aku telah ciptakan mereka, tujuannya begini, konstruksinya begini. Kalau mereka nggak yakin, silahkan riset diri mereka sendiri. Kalau memang ingin melihat juga kata Allah, silahkan selain lihat pada diri mereka, lihat pada tempat untuk ibadah yang telah aku siapkan. Apa itu? Alladzi ja'ala lakumul arda. Ketika menggunakan kata alladzi dan disebut dengan mausul konjungsi, artinya ayat 22 ini ingin meneruskan, menyambungkan keterangan dari ayat 21. Dan keterangannya tidak diikat dengan waktu. Artinya kalau kita ngaji sekarang, pekan depan ketemu lagi, masih berlaku ayat ini. Ya, kita meninggal, generasi berikutnya datang, masih berlaku ayat ini. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketentuannya pun tidak diikat dengan waktu. Kalau kita ngaji sekarang, awas ya, hisabnya nanti menjadi meningkat karena kita sudah tahu maknanya. Dan tidak diikat dengan waktu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Oke. Nah, itulah alladzi, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi keterangan di ayat 22 ingin menyambungkan. Selain aku telah menciptakanmu, kalau ngajinya begini, kalau kita ingin dalamkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Baik, simpan sampai sini, teruskan ke bawah, ya. Selain aku khalaqakum menciptakan kalian, alladzi ja'ala lakumul arda. Kalau kamu masih belum yakin dengan aku sebagai Tuhan, dengan meriset dirimu, maka setidaknya lihat di bumi ini yang telah aku hamparkan keseluruhannya untuk bisa engkau gunakan ibadah. Selain itu untuk engkau riset demi mendapatkan dirimu kepadaku, demi mendekatkan dirimu kepadaku. Oke, teruskan. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk ibadah. Ya kan? Di mana kami ibadah? Seperti apa caranya? Kata Allah, aku siapkan tempatnya fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi alladzi ja'ala lakumul arda. Satu, kita temukan kata al arda.
Apa artinya ardun? Nah, asalnya ardun itu bukan bumi. Ya? Asal kata ardun itu tempat yang masih mampu dipijak saat kita masih berkehidupan. Jelas ya? Jadi kalau sekarang kita ada di mana sekarang? Pecidalisan ya, Pecidalisan kan? Nah, dia. Nah, jadi sepanjang kita hidup, masih hidup nggak sekarang? Atau ada yang meninggal sekarang? Masih hidup kan ya? Baik, sepanjang kita hidup dan kita berpijak, memijak sesuatu tempat, itu disebut ardun namanya. Jelas? Jelas ya? Contoh, ada yang sedang misalnya bertugas ke bulan, ya kan? Baik ya? Dia bertugas ke bulan misalnya, ada misi tertentu, ya. Nah, ketika dia menginjak di situ, berada pun di area itu misalnya, itu bagi dia, ya, tempatnya bulan, betul, qamar. Tapi keadaan dia di situ ketika berpijak itu ardun. Yang dimaksud ardun ini, dia masih punya kewajiban beribadah sepanjang dia masih bisa memijak tempat dimanapun dia hidup. Paham? Oke, baik. Satu, ardun, tempat dia berpijak. Dan kita artikan dengan bumi secara umum. Nah, tempat kamu beribadah itu, kata Allah, di setiap tempat yang mampu kamu pijak secara umum. Dimanapun itu, umumnya di bumi. Maka aku desain tempat itu, mendesain, menjadikan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan ja'ala, ya ja'alu. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala, itu beda. Saya agak pelankan sedikit. Ini apa? Spidol ya. Oke, ini spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan untuk melontar yang ngantuk, ya, bisa kan? Oke. Nah, ini belum ada nih. Segini ya. Dianggap belum ada. Sekarang ada. Mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada, plus dengan materinya, dengan bahannya. Jadi bukan mengadakan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, bukan. Mengadakan sesuatu plus dengan materi, bahan asal dan sebagainya, itu khalaqa namanya. Jelas ya? Namanya apa? Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Nah, yang melakukannya, pelakunya, subjeknya disebut khaliq namanya. Khaliq. Isim fa'ilnya. Jadi kalau disebut khaliq itu artinya bukan sekedar mencipta, tapi mencipta sesuatu betul-betul dari tidak ada. Jadi nggak ada bahannya, nggak ada apa. Jadi mengadakan sesuatu plus dengan materi asalnya. Itu disebut dengan apa? Khaliq. Karena itu satu-satunya yang bisa mendapatkan nama khaliq adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.